bahwa manusia itu dan jin punya kehendak bebas. Saya sampai terperangah, kok kehendak bebas? Koyok-koyoknya menungso iku daya upaya. Nah, saiki bukti ini apa yang kita makan sehari-hari masuk ke dalam perut aja kita nggak bisa nyegah. Kan apa? Sego ojo dadi entut, sego ojo dadi BAB. Kan nggak bisa. Hanya kita bisa mengendalikan di luar kita, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri, menoleh ke kanan ke kiri, tapi di dalam tubuh ini kan sudah nggak bisa kita kendalikan. Ojo dadi tai nek dhewek cek gak lesu, cek gak mangan, cek gak ndelek pangan wis kan nggak bisa seperti itu guys. Ya, kami mohon tausiahnya ya apa sih apa menjalani hidup ini. Nduk njobone yang bisa kita kendalikan ini adalah ya memang kita bisa mengendalikan. Seperti kayaknya kita itu punya kehendak bebas. Mau jalan ke belakang ya bisa, mau jalan ke depan bisa. Tapi di dalam tubuh kan udah ndak bisa, apalagi batin Gus gitu loh. Nanti yang dinilai Allah itu yang kehendak bebas kita atau kita itu atau batin kita ingat terus sama Allah bahwa semuanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tayangan ini bisa membawa manfaat dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus, saya ingin bertanya tentang itu ilmu tasyawuf dan ilmu amaliyah lainnya. Setelah meninggalnya Nabi itu kan terjadi polemik besar-besaran yang aslinya berakar dari ibadah zahir dan ibadah batin. Bahkan Ali bin Abi Thalib berperang sama istrinya Nabi Siti Aisyah karena beda faham. Dan selanjutnya sampai zaman itu Imam Ghazali. Sebelum Imam Ghazali menerbitkan kitab apa itu Ihya Ulumuddin, itu kan terjadi kisruh besar-besaran antara Sufi dan Jabariyah, di mana aliran Sufi lebih mengedepankan keesaan Allah, tauhid, jadi memandang kehidupan sehari-hari itu langsung ditauhidkan. Apa-apa Allah, sing ngombe ya Allah, sembarang Allah gitu. Kalau sing Jabariyah kan tidak, karena dia berlandaskan pada sumpah ruh kepada Allah. Saat ditanya di alam ruh, siapakah aku? Engkau adalah Tuhanku. Jadi saat itu dipakai patokan bahwa manusia dan jin itu punya kehendak bebas, dan itu berefek pada adanya hukuman dan adanya ganjaran berapa surga kalau hukumannya berupa neraka. Terus diperkuat lagi ada firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi itu memperkuat hujah bahwa manusia dan jin itu punya kehendak bebas. Tinggal kamu pilih kapan kamu berbuat baik dengan daya upayamu sendiri, maka kamu akan menemukan surga. Dan dengan upayamu pula apabila engkau berbuat jelek maka itu neraka. Nah, seperti ini itu sangat mengganggu pikiran kita, terutama ya saya lah gitu.
Saya sudah usia 50, sudah menghadapi masa-masa tua gitu. Terus yang saya simpulkan itu begini, lah kayak enaknya digabungkan Kak, itu. Seperti Imam Ghazali pada kitabnya Ihya Ulumuddin berkesimpulan seperti itu. Tasawuf ya penting, zahiriyah ya penting, itu digabungkan. Cuman kan kita itu tidak bisa menggabungkan. Bagaimana menggabungkannya? Perasaan itu hanya satu, sing dipilih itu sing di gitu. Nah, selama kami menjadi murid Gus Mukhlason, saya itu pernah ya nggak lama, barusan aja ada ulama dunia bukan lokal. Waktu ditanya sama seorang ateis itu, ya jawabnya gitu, bahwa manusia itu dan jin punya kehendak bebas. Saya sampai terperangah, kok kehendak bebas? Koyak-koyaknya menungso iku daya upaya. Nah, saiki bukti ini, apa yang kita makan sehari-hari masuk ke dalam perut aja kita nggak bisa nyegah. Kan apa? Go sego ojo dadi entut, go sego ojo dadi BAB. Kan nggak bisa. Hanya kita bisa mengendalikan di luar kita, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri, menoleh ke kanan ke kiri, tapi di dalam tubuh ini kan sudah nggak bisa kita kendalikan. Ojo dadi tai nek dhewek cek gak lesu, cek gak mangan, cek gak ndelek pangan wis. Kan nggak bisa seperti itu, Gus. Ya, kami mohon tausiahnya, ya apa sih menjalani hidup ini nduk njobone yang bisa kita kendalikan ini adalah ya memang kita bisa mengendalikan. Seperti kayaknya kita itu punya kehendak bebas, mau jalan ke belakang ya bisa, mau jalan ke depan bisa, tapi di dalam tubuh kan udah ndak bisa, apalagi batin, Gus, gitu loh. Nanti yang dinilai Allah itu yang kehendak bebas kita, atau kita itu, atau batin kita ingat terus sama Allah, bahwa semuanya Allah. Kayak seperti ini, kayak pakaian ya, kalau sudah jadi pakaian kan kita sebut kain atau baju, padahal bahannya ini kapas, jadi kapasnya nggak kelihatan karena kita itu sering tertutupi tadi, seperti Nurullah tadi, Gus, ya, gitu. Kalau kita semua nyebut ibu-ibu yang pakai kerudung hijab, padahal semuanya banyak kapas gitu. Jadi kalau nyuwun tausiah Gus dalam hal ini kita sampun nggih, kula nyuwun pangapunten selalu banyak yang saya omongkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawabannya mung sederhana, nek jenengan pengin gabung di antara dua hal yang khilaf. Ngene jawabannya, sederhana. Ngunu ya ngunu ning ojo ngunu. Wes, kesimpulannya ada di situ. Memang Pak, sepeninggalan beliau itu ulama iki khilaf, umat iki khilaf. Wes, hati terpecah-pecah. Sehingga ada istilah madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan lain sebagainya. Nyun sewu, mulai sejak zaman diciptakan manusia, katakan Nabi Adam, sampai zaman Kanjeng Nabi Muhammad sudah menjadi keputusan hukum sunatullah, nek syariat iku khilaf. Karena kegerus oleh zaman. Syariatnya Nabi Muhammad nggak sama dengan syariatnya Nabi berikutnya sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Sekarang aja pun beda juga syariatnya, wong zamane wis zaman akhir. Coba contoh kecil aja saya ambil. Oke, zaman Rasulullah, kita ketika saat bersyariatnya itu kita mau bepergian selalu pakai onta, kalau tidak pakai keledai,
atau kita pakai mohon maaf kuda dan sebagainya. Sekarang mosok sampai aja nang pasar nggawa kuda, nggawa unta. Sudah tidak zamannya lagi. Jenengan berangkat ke Mekah, nggak mungkin lah Pak jenengan ini terus pakai onta, nggak mungkin. Sesuai dengan zamannya masing-masing. Lah, bisanya umat itu tidak tidak ngaku bener dewe. Bisanya madhab itu tidak ngaku bener sendiri. Harus dihilangkan nurullah tadi dalam diri. Berarti harus belajar mengetahui ta'alimul tauhid, harus belajar mengerti tentang ilmu keesaan Allah. Baru di situ ketika saat sudah manjing risalah sing inti yaiku hakikat makrifat, maka syariat iki coron jenengan gak gampang ngilokno, gak gampang jenengan iki menjustis syariati orang itu gak bener, enggak. Akhirnya yang pakai kunut ya gak nyalahno sing gak pakai, sing gak suka tahlil ya gak bakal ngilokni. Karena apa? Karena hati sibuk untuk berzikir, memandang semua itu karena Allah. Makanya jenengan kalau di dalam Al-Quran ingin takon tentang masalah ilmu rahasianya Allah, mengapa di situ nggak boleh tanya terhadap orang yang berilmu? Kamu harus tanya terhadap orang yang ahli dzikir. Qur'ane kan ngoten. Kuwi nek pengin takon ojo takon wong ahli ilmu, takoo wong ahli dzikir. Sebab jawaban ini ahli dzikir nggak ada unsur kepentingan nafsu. Kalau ahli ilmu mesti ada unsur kepentingan nafsu. Dari semua madhab yang ada dasarnya adalah hawa usyahawat, ada kepentingan diri sendiri. Jadi ngunu ya ngunu ning ojo ngunu maksudnya ngeten Pak. Oke lah, secara dohir mengatakan ngapunten, mengatakan ini itu hak manusia atau hak jin untuk meninggalkan larangan atau menjalankan perintah. Oke, silakan. Tapi tetap hati dalam kondisi ahad. Niki carane. Kalau semua seperti itu Pak manusia, gak ono menungso geger. Mboten enten. Gak ada manusia rebut-rebutan bojo. Mboten. Yaiku sing disebut nrimo ing pandun. Los nul nggih. Ada lagi, monggo. Tes 1 2. Gus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ngaji di sini Gus, tahunya dari YouTube atau TikTok. Nah kebetulan saya itu ada 2 pertanyaan, tolong dijabarkan secara detail Gus. 1, badan saya ini yang di dada ini mengeluarkan cahaya sampai tak terhingga, tak terbatas. Yang kedua, Al-Quran 30 juz dimasukkan dalam tubuh saya. Itu aja, terima kasih dari Fauzi Sidoarjo. Saya perdana Gus di sini Gus. Nggih. Ghayatun nurullahi fil badanika iku sebetulnya itu cahaya yang dimaksud itulah hembusan nafsu dalam diri kita yang disebut nurullah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Cahaya yang masuk di dalam diri kita itu Bapak Ibu disebut nurullah, itu karena ada luar masuk ke dalam. Kalau cahaya ma'rifatullah di dalam, boten dari luar ke dalam. Kalau nur ma'rifat itu adanya di dalam, tidak di keluar, tidak ada di luar. Kalau nurullah luar masuk ke dalam. Nah, inilah seluruh umat manusia sejarahnya begitu Pak Bu. Cahaya njaba, apa njaba itu? Cahaya luar itu masuk ke dalam. Itu nurullah. Gegara inilah akhirnya hati kita masih samar tentang wujudnya Allah. Samar. Inilah bedanya antara nurullah dengan nur makrifat. Kalau nur makrifat di dalam tidak keluar. Kalau nurullah di luar masuk ke dalam. Akhirnya apa? Dipaksalah hati ini untuk beriman bahwasanya karena nurullah itulah segala-galanya. Akhirnya menjadikan hati ini buntu dan gelap. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Asalnya kita waktu kecil Pak Bu belum balik, nurullah itu belum masuk. Yang ada adalah nur makrifat. Tapi ketika saat kita masuk akil balik, ini seluruh kita manusia prosesnya gitu Pak. Akhirnya nurullah masuk ke dalam. Akhirnya iman kita ganti, yang asalnya terhadap sejatine urip iki akhirnya iman kita terhadap makhluk. Mengapa 30 juz ada di dalam diri saya? Seluruh panjenengan itu ada namanya kitab kuno, mukawwanat, ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri kita. Bahasane diisarahno 30 juz, itulah yang disebut Al-Qur'anul Qadim. Biyen iku jenenge kitab iku jenenge kitab kuno. Kuno wong basa Jawa, Pak. Nek basa Arabe mukawwanat. Adi kitab-kitab kauniyah. Nek cara saiki disebut kuno. Dulu Qur'ane kauniyah. Hadi umat ikut dulu itu ya belajarnya lewat kitab kauniyah itu ya alam niki Pak, alam. Akhirnya paham dalam hati tentang wahdatul wujudnya Allah di dalam alam. Jadi yang dimaksud 30 juz itu adalah Al-Qur'anul Qadim. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, izinkan ikut bertanya Gus ya. Ini ada sedikit persoalan yang agak jadi kendala pemikiran saya Gus. Itu di Pak D saya Gus, tetangga saya Pak D, itu ada beliau ikut torekot Gus. Tapi ketika orang tuanya itu mau sakaratul maut, ya, 1 minggu mau meninggal, itu ditekan oleh gurunya untuk menebusi 50 juta. Di situ diperlihatkan gambaran Gus, dibukakan hijabnya, hasabnya dibuka. Kalau tidak mau menebusi 50 juta, Anda akan terjadi siksa begini. Sehingga ditebusi Gus 50 juta untuk menyelamatkan si fulan tadi. Nah, apakah mursyid yang demikian tuh bisa dinut Gus kira-kira? Mohon penjelasan Gus ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering katakan, dengan dihadirnya bentuk thariqah aslinya
asal tujuan thariqah itu murni apa? Mendekat dan bertemu Allah. Itu asalnya di situ. Berarti tidak bersinggungan dengan hal-hal yang bersifatkan materi atau non materi. Enggak. Jikalau ada, berarti jikalau ada ya, ini kita sebut oknum aja. Jikalau ada oknum yang berani mengatakan tebusan 50 juta, menurut kami loh ya, dibukakan kasafnya terkait masalah hal itu misalnya, berarti ini keluar dari tujuan thariqah. Urusan jenengan boleh tataknut, terserah Anda, iku hak Anda. Bahasa manusianya saya berkata begitu. Yang jelas dididik satu thariqah itu adalah muttasilan lillah, untuk sambung, bisa sambung menyang Gusti Allah, bukan sambung pada lainnya. Ada Pak yang fanatik sawibuk masalah apa kemuktabaroan thariqah, sibuk membahas itu, si A bin si fulan bin dan sebagainya, terakhir jebule Kanjeng Nabi misalnya, sewibuk mikir masalah ini. Tapi ketika melakukan khalwat atau melakukan khususiyah solo, larinya terhadap makhluk, larinya terhadap kasaf, berarti ini keluar sudah. Lebih parah lagi, kumpulan yang begitu ribuan banyak orang dijadikan kesempatan untuk thariqah ini mencari jabatan, berarti masuk di dalam politik. Pak warah maneh, kadang-kadang be wonten lho ya, be wonten jenengan iki disowani, seseorang didorong untuk jadi salah satu kandidat, misalkan iling-iling pengikut sampai wis ribuan di mana-mana, tidak hanya di tingkatan kabupaten, bahkan sudah mohon maaf provinsi bahkan nasional. Yi eman yi sampean mlebu nang kandidat umaro iki ae lho penak. Hati-hati, sebab hitung-hitungan matematika, oleh karena ribuan sampai pengikuti gampang mengambil suara. Hati-hati, di situ banyak jebakan dan atau nah iki sing sering terjadi, jenengan disowani, jenengan kan pengikuti kata, tolong larikan teng kula niku wonten sapi lemu. Ngertos sapi lemu nggih? Ya wis. Hati-hati sampean. Temen hati-hati. Makanya ahli dzikir iku Pak, ketika memutuskan satu keputusan mesti direkom dulu oleh Allah. Artinya dia itu ahli dzikir itu sowan dulu. Warite ngomong nopo, lanjut apa ora, semuanya sudah ditata dengan baik. Apa terkesema, kesima mboten, terstruktur itu maksudnya terstruktur. Sudah, akhirnya tidak menjadikan sandungan diri Anda terhadapnya. Lah itu tadi yang ditanyakan tentang buka hijab kasab. Gampang buka hijab kasab, gue perkul diduduk ndase wis mari semaput toh lempun mantun akhirnya mlebu nang satu alam, sembuh alam iku alam peteng apa alam padang.
kadang sing penting buka kasat ditutuk cengeli ambek palu ndelosor. Sebetulnya Pak, tentang hal itu jenengan sare bubuk tidur udah masuk ke alam kasab sudah. Lah nyapo terus ngetokno duit 50 juta. Nggih ngapunten yang kata. Saya katakan tujuan toriko aslinya di hadapan kita adalah untuk mendekat dan bertemu Allah, bukan yang lainnya. Jikalau ada hal seperti ini, nggih mohon maaf, itu hak kita masing-masing, boleh diikuti apa ndak terserah Anda. Mekaten. Nggih Ibu, ada Ibu? Bapak sudah 3, mungkin Ibu ada enggak? Pun mboten enten, tak larikan Bapak satu kali lagi, monggo Pak, satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Gus badhe tanglet. Terus jenengan urip niku Allah. Niki sing gawe urip napa sak jeroning urip Gusti Allah niku. Matur nuwun ngoten mawon Gus, nyuwun pencerahanipun. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, hayat, itu katanya Allah. Yang dimaksud wujud sejatinya Allah itu di dalamnya atau gimana? Ngeten Pak. Wujud sejatinya Allah itu gak butuh tempat. Gak ada nama di dalam dan di luar, di kiri dan di kanan, di atas dan di bawah. Gak mengenal atau tidak membutuhkan hal itu. Mungkin ada pembahasan khusus terkait hal itu kalau nggak salah antara bab 3 sampai bab 13. Di antaranya itu membahas tentang masalah hal itu. Fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wujudullah. Di dalam setiap diri manusia, maksudnya di dalam itu bukannya sing dimaksud jerone bahasa syariat, bukan. Yang dimaksud fi kulli mukawwanat memakai bahasa iku ing dalem saben-saben mukawwanat makhluk disebut nurullah, memakai bahasa fi itu untuk memudahkan kita nerka yen sejatine kabeh perkara dohir iku sing nguasai batin. Ngoten niku. Lah batin itu gak ada yang lain, al hayyu wa huwa wujudullah. Yang disebut hidup, tapi bukan hidup sifat itu, tapi mausufnya yang disifati itu. Yang disifati itu siapa? La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Bukan yang melihat, bukan yang memandang, bukan yang dipandang, bukan mata untuk memandang. Terus siapa? Terus namanya siapa? Gak bisa menamai Pak. Ini jikalau kita paksa untuk menamai, tatkala ning ati jenengan iki muncul aku Allah, ya niku. Paham maksud kula? Sehingga tidak membahas luar, dalam, kiri, kanan, atas, bawah, ndak. Tetapi yo ning atas, yo ning bawah, yo ning luar, la farqa bainahum. Semua aran-aran ini sudah tidak ada bedanya. Sehingga ketika saat dohire ngomong aku sing ngaji, iki batine bukan aku makhluk.
Sementara banyak orang mengatakan aku makhluk. Walaupun seperti itu nggak mempengaruhi. Gini ki sing dimaksud ngunu ya ngunu tapi ojo ngunu. Kui ngomong aku tapi aku munjeru ojo aku makhluk. Berarti sejatine wujud nyatane Allah yang disebut Hayyun sebagai sifat itu adalah aku ingsun al diri. Ini kalau maksudnya. Dan ini dikatakan Allah pelajaran iki tentang keakuan diri itu sebetulnya Allah di dalam surat Al-Anbiya 25. Pernyataannya di dalam surat Toha ayat 14. Wis ngoten mawon, mugi manfaat barokah lahumul Fatihah.